Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Janabal habaib ahfadhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan, wa ala muqaddimatihim al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah al-habib al-sayyid al-zahid bin Muhammad al-Khabshi hafidhahullah wa ra'ah wa tawwala umrah bis-sihhati wal afiyah. Al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah al-sayyid al-nasib Siddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-habib Rifki al-Fitrus walakinahu yata'abbara an huduri annahu yunadi syai'uhu di Quraisy ila Malaysia wa hadha bainun ala sam'ihi wa ta'atihi di syai'ihi. Dan para habaib yang lain yang lebih daripada 15 habaib, mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatunya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim kami, hormat kami, ikram kami kepada zuriyah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan segenap keluarga kami, keluarga almarhum Abah Sadiq Suhaimi dan almarhumah Ibu Hajah Ulfatul Nisa. Hadir di antara kita adalah Mas Kiai Haji Habib Sadiq Suhaimi, juga hadir Mas Haji Muhib Sadiq Suhaimi, juga hadir Mas Haji Mujib Sadiq Suhaimi, kemudian hadir pula adik saya yang tadi memberikan kenang-kenangan atau memberikan cindera mata, yaitu Al-Hajah Nokhosyihah Sadiq Suhaimi. Terima kasih Mbak Ayu, semoga kenangan ini tidak kami lupakan bila yang kiamat. Juga hadir adik saya yang namanya Ziyadah Mahmud, juga adik saya yang namanya Zaidah. Mudah-mudahan semuanya ini sebagai tanda kalau mereka adalah adik-adik yang menyayangi kakaknya. Allahumma. Yang kami muliakan Ibu Hajah Mita Paramita yang hari ini tadi nelfon Abah, mohon maaf yang sebesar-besarnya hari ini tidak bisa hadir karena ada acara mendadak di Luwut. Hanya beliau menyampaikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon doanya semoga beliau mendapatkan ridho dari Allah untuk menjadi Ibu Bupati Brebes beserta Bapak Wajah. Yang kami muliakan Mas Dery Ganda, suami daripada Mbak Sidia, anggota DPR RI. Beliau adalah seorang mu'alaf, baru saja masuk agama Islam, tapi alhamdulillah sudah umroh 3 kali. Baru beberapa bulan umrohnya 3 kali. Silaturahim saya hampir 10 kali.
Kemudian saya mau diajak ke Australia, Eropa. Jadi saya minta undur, jangan tahun ini, insya Allah tahun berikutnya. Mudah-mudahan Mbak Sitia juga amanat ketika menjadi anggota DPR RI. Yang kami muliakan, saudara kami Mas Haji Faisal, Sohibul Dukan Raja Faisal. Terima kasih yang tadi sudah memberikan ceramah beserta istrinya yang tercantik dan tercinta dan tersayang. Dan alhamdulillah Habib, hampir semua pondok saya ini beliau yang membackup segala urusan. Dari semen, dari besi, dari herbal, beliau adalah Mas Haji Faisal. Mudah-mudahan panjang umur, rezekinya lancar, pokoknya juga lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Haji Faisal dia tahu tak kenal maka tak sayang. Kami mohon kepada masyarakat Brebes Utara kalau membeli bahan bangunan sama dia insya Allah murah. Apalagi bilang saya wali muridnya Abah Labib, insya Allah didiskon 50%. Yang kami muliakan Mas Iwan dan istri Mbak Kemei yang selalu membantu kami persoalan dana. Beliau setiap bulan pasti nasabah saya. Cuma ini rahasia, enggak saya ceritakan. Setiap bulan nasabah saya. Setiap bulan. Beliau adalah ibu atau mas yang punya hotel PAI. Setiap saya ke sana pasti hotelnya. Dan yang paling unik, semua hotel disewakan, cuma satu kamar khusus Abah Labib. Enggak disewakan. Pokoknya kasurnya beda, bantalnya beda, remosnya beda, selimutnya beda. Apalagi yang ada remnya kan, lalu remosnya beda, handuknya juga beda, dan minyak wanginya juga beda. Inilah Mbak Mas Mei dan Mas Ira. Mudah-mudahan hotelnya laris. Dan saya pesan karena beliau setiap mau apa pasti istiqomah dengan saya. Asalnya tempat itu mau dibikin tempat permainan, nggak usah. Mas Faisal begitu pula. Saya tahu melaratnya, melarat. Hutang aja hanya 1 M, hutang sekarang miliarder. Miliarder tidak punya hutang serupiah pun sama. Miliarder, tokonya 4 besar. Ini semua berkah karena cinta kepada para alim ulama. Baru saja kemarin saya itu di hotelnya 4 hotel pertama, 5 semua. Nggak pernah bayar salah satu. Dan ajibnya setiap saya masuk pasti lihat saya. Enggak tahunya ada CCTV. Enggak tahunya aja saya jam 5 bangun langsung sudah siapin sarapan. Menunya ikan, masya Allah luar biasa. Nah, orang yang insya Allah orang yang sodakoh dan suka bersedekah tidak akan rugi dan rezekinya akan bertambah. Yang kami muliakan Bapak Dr. Haji Imam beserta istri itu pun juga beliau masya Allah tidak lepas selalu memberikan sodakoh kepada Haji Imam. Ini yang punya rumah sakit Raja Haji Asyik apa? Medika. Beliau yang punya rumah sakit. Insyaallah ya. Yang kami muliakan Mas Yani setelah itu Mbak Yani itu setiap hari, setiap minggu itu kirim aqua 1 tok. Bukan 1 tok. Aqua 1 tok. Minimal 1/2 bulan. Ya habis terus sehari. Saat jamaah Selasa sehari itu.
Dan beliau juga selalu membackup kami ketika Ramadan. Ramadan itu saya punya kurma ratusan dus dari beliau semua. Kalau kurma sekarang harganya 300.000 per 130 juta. Itu pada kurma itu. Belum yang lain itu aja. Ini punya toko di Sitadar. Dan masih banyak orang-orang yang masih saya kepada para alim ulama. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu. Juga yang memindahkan para kiai yang mohon maaf tidak bisa sesuatunya, terutama ada masa Johan. Di Johan ini yang punya sate. Kalau tahu namanya sate cempel lemu, pinggirnya cantik lemu. Itu masya Allah. Kemarin saya bertiga mobil mau mampir, tapi tidak jadi. Ini Mas Johan. Itu masya Allah ini juga. Dan juga para santri yang lain alumni yang tidak akan disebut nama sepertinya, mudah-mudahan tidak mengurangi taatan kami dan kami. Ada Al-Karam Ramadhaniyatullah yang kami muliakan, para hadirin, hadirat, para santri, santriwati, khususnya keluarga besar Al-Jasiyah yang ke-10. Dalam rangka Allah Al-Jasiyah dan Syifa Al-Qulub, mudah-mudahan yang mereka hari ini menyenangkan kami, nanti kami bisa menyenangkan di akhirat. Bila haula yufrihuna fid dunya, ya nahnu naqdir an nuqrihu fil akhirah. Di annal ba'dul ulama yaqul annal ulama daulatan yaumil qiyamah. Moga-moga mbak-mbak santri-santri yang hari ini menyenangkan kepada saya, semoga saya nanti bisa menyenangkan kepada kalian semuanya. Karena ulama itu punya kekuasaan. Ini baru ulama, belum habaib dan ulama. Kalau memang saya termasuk putih ini, ya peladen, ilmu walaupun kecil-kecilan, mudah-mudahan kami punya kekuasaan untuk membela, punya kekuasaan untuk mengatur kalian, dan punya kekuasaan untuk menyambung kalian dengan guru-guru saya, wa'ala ahos abuya almarhum birahmatul hayyul qayyum as-sayyid Muhammad ibn Alawi al-Ma'id Hasani, dan beliau almarhum Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, sekaligus beliau almarhum Simbah Kiai Haji Bishr Mustafa, abahnya Kiai Ahmad Mustafa, atau banyak Gus Tutut, Gus Yahya sebagai Propis PDNU Indonesia. Yang kami muliakan segenap para bapak, para ibu, alhamdulillah wa syukurillah. Ala hadhihi ni'mah wa ni'mah, hari ini saya merasa senang. Senangnya bukan mendapatkan bingkisan tadi isinya uang, tadi isinya potong, tapi bisa menyenangkan hari ini. Ya Allah, kami punya anggota dapat rezeki yang baik-baik. Sebab likun diutuin rizkun, masing-masing anggota kita ini ada rezekinya. Ada rezeki mulut. Rezeki mulut ada yang mulutnya untuk sholawatan, itu rezeki yang baik. Rezeki mulut baca Al-Quran, itu yang baik. Rezeki mulut untuk baca gibaan, itu mulut. Rezeki mulut sholawatan, ini hal yang tidak akan kita abaikan sampai nantinya bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rezeki hati, itu yang rezeki yang bagus. Dan jelek punya mulut rasa riwong, punya mulut godok terus, dikit mabok, dikit marah, dikit rasanin, dikit ngomongin. Itu rezeki yang jahat, rezeki yang jelek. Ada lagi mulut rezekinya insya Allah rasa riwong. Begitu pula hati. Ada hati yang cintanya sama biduan. Ada hati yang cintanya sama Masya Allah,
manusia yang tidak punya akhlak. Baju belum jadi dipakai, aurat terbuka juga dipakai. Masya Allah, ada lagi hati yang cintanya bersolawat. Allahumma. Ada hati yang cintanya bersolawat, hati cintanya kepada Allah, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau sebagai ini punya hati yang cinta kepada Nabi Muhammad, nggak pernah bosan membacakan sholawat karena cinta kepada Nabi. Ya Allah, kalau hari ini kami menyenangkan kepada kanjeng Nabi, yakinlah Nabi akan menyenangkan kepada kita. Allahumma. Kalau hari ini kita peduli dengan kanjeng Nabi, cinta kepada kanjeng Nabi, yakin pasti Nabi akan peduli kepada kita dan cinta kepada kita. Begitu pula ada hati yang cintanya para ulama, ada hati cintanya saudara, ada hati cintanya itu semua. Maka begitu pula, maka ada rezekinya. Ada yang mata rezekinya memandang ulama, yang mana yang seperti Alimah Ibn Ajwa katakan, an-nadru ila wajhil alim laisa maqsuduhu nadara asqasihim walakin al-maqsuda haidanu amdadihim wa barakatihim wadhalika bitaqdiril ta'limi wal ikram. Nyenengan kumpul-kumpul karo kiai karo waharabae bukan hanya melihat wajahnya, Habib Ali ganteng jebule ya. Ya. Kira-kira Habib Ali istri bojo ada dulu. Kalau belum bisa masa tidak tahu. Berapanya belum? Oh belum. Nah, Mbak, silakan daftar Habib Ali belum punya istri. Yang mau daftar ngacung sekarang. Oh semuanya nih. Siap semuanya nih. Wah. Akan tetapi tujuan maksud kumpul dengan para ulama, melihat wajahnya ulama, hanya ingin luberan, keberkahan, kelebihan yang ada di para ulama. Nek ulama nek ahli ini cing dendet muga-muga ahli. Nek kiai ini ahli maca Quran ya muga-muga sing dendet maca ahli Quran. Nek kiai ini suki ya muga-muga sing dendet kiai ini. Kalau kiai ini enak, dia muga-muga jadi terus itu tujuannya. Bukan hanya melihat bentuknya Habib Ali, bukan melihat bentuknya saya. Kita harus gagal dunia. Itu adalah kita maksud faidon lebih apa yang ada pada Ali. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah kalau hari ini hati kita diberi rezeki hati yang cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, hati yang cinta kepada para alim ulama, hati yang cinta kepada para habaib, dan hati kita cinta kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu yang ada di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Alimah 1. Allahumma amin. Maaf itu saya lihat ada adik saya Mbak Olilah sudah hadir. Acah Olilah satu sekali. Terima kasih Mbak Olilah. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian berikutnya saya hanya ingin menyampaikan ini ada mu'alaf baru lagi. Kalau kemarin Mas Heri Ganda, sekarang ada mu'alaf dari Kalimantan. Baru 5 hari. Berdiri. Ini dari Kalimantan 5 hari sampai ke sini. Saya sudah kemana-mana, hampir semuanya yang berat kaji lagi. Ya takut loh, saya punya apa? Saya orang biasa kok. Saya orang kali manusia. Saya orang nggak punya apa? Ilmu yang apa punya? Pikir ya secerca, nggak tahu pokoknya pakai dari orang sekian banyaknya suruh kaji lagi. Nah, ke pasar ada ke rumah saya jam 10 malam. Dia bilang, kamu gimana? Masuk Islam karena tertekan? Masuk Islam apa karena takut? Enggak. Apa saya selama ini blok-blok. Kenapa blok-blok? Sebab saya minta sama Tuhan yang bukan haknya. Terus sekarang saya mau mencari Tuhan yang berhak. Jadi kalau kita minta selamat, ya diberi keselamatan. Kata beliau. Kalau saya minta rezeki, diberi rezeki, kata beliau. Nah,
makanya saya saksikan akan hari ini saya minta doanya buat Mas Dewi dan ini namanya Pak Rawi. Saya tadi Muhammad Ar-Rawi. Muhammad Ar-Rawi itu seorang ulama ahli fikih dari Rome. Saya Muhammad Ar-Rawi. Mudah-mudahan dua-duanya ini menjadi Muslim yang sejati, dan mukmin yang hakiki, Islam Muslim yang percaya sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan diberi kemudahan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Yang paling terakhir, saya hanya bisa menangis ketika mas-mas dada ini menyampaikan kalimat yang masya Allah luar biasa. Ada kalimat sanahilullah. Sanahilullah itu kalau bahasa Jawanya tahun yang indah dan tahun yang manis. Jadi hari ini mereka mengucapkan manis kepada saya. Mungkin karena saya umurnya sudah 63 tahun atau memang Habib, Islam itu agama yang paling sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit apapun. Gak ada. Dan semua syariat Islam pasti ada dalam itu. Gak ada. Apa saja asal itu dalam Islam pasti ada dalam itu. Termasuk ulang tahun. Ulang tahun bukan hanya poya-poya. Enggak. Cuma persoalannya zaman sekarang banyak orang Islam tapi tidak menggunakan cara Islam. Mestinya Allah matur udhulu bisilmi kafah ay faman amana bil islami wajada alaihi al-ahdu bil islami kullih min usulin wa furu'in wa siyasatin wa qadrin. Nek wis kadung lebu agama Islam kudu selalu menggunakan cara Islam. Mangane cara Islam. Mbak, Mas, Bapak Ibu, nek mangan cara Islam anggo tangan kanan, no kayu kabeh. Nggih, aja nggo tangan kiri itu bukan cara Islam. Ji umpamane mlebu WC ya cara Islam. Nggih. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Sekolahnya ya cara Islam. Pendidikannya cara Islam seperti ahli masa ini tidak ada menerapkan masalah Tuhan Yesus, tidak ada. Ya ada ya ngaji bikin senang karo kanjeng Rasul, senang karo putune kanjeng Nabi saja. Dagangnya juga cara Islam, nggak banyak renteng. Ini saya kasih contoh yang punya toko-toko. Mbak, berapa harganya? 100. Oke. Nah kalau saya utang 250 berapa tahun ya 200. Jangan sampai ya enggak berkontan 1000 utang 1200 itu haram itu. Enggak satu mau dipakai kontan boleh, enggak kontan yang penting harganya satu. Tapi kalau lebih itu dua harga maka itu bukan saja. Begitu pula ulang tahunnya juga cara Islam. Yang ulang tahun pakai Yahudi. Ulang tahun makanya lilin. Lilin keprok-keprok. Keproknya PBB Dotuyun. PBB Dotuyun. Itu siapa? Pengarang lagu PBB Dotuyun. Itu bukan orang Islam. Itu orang Yahudi. Buat dipakai oleh kita. Udah gitu Masya Allah. Ulang tahun lilin orang waras. Loh kenapa gak waras lagi ya? Lilin disumut disebut. Waras apa ya kan? Mestinya anggapan disebut aja disebut. Anggapan disebut aja di. Masya Allah. Ini lihat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulang tahun. Setiap hari kelahirannya itu ulang tahun. Makanya dalam Sahih Bukhari, su'ila Muslim, su'ila an Rasulillah, su'ila Rasulullah an saumil itsnin. Faqala dzaka yaumun ulidtu. Kanjeng Rasul ditanya kanjeng Nabi, kenapa kok jenengan setiap sedang puasa? Iya Mas, nyong lagi ulang tahun.
Sebab lahir itu dina Senin, maka setiap Seninnya ulang tahun. Cuma ulang tahun dan korek keprok. Ulang tahunnya nggak pakai lilin, gak nyanyian apa itu belum tapi ulang tahunnya pakai puasa. Maka harapan saya mbak mas ibu yang punya putra atau punya putri ulang tahun tulung hari apa lahirnya ya di ulang tahun ini, tapi pakai cara sholawat boleh, sedekah boleh, tahajud boleh, yang penting cara Islam. Mudah-mudahan semuanya kita yang merasa anak-anak orang-orang muslim ini selalu menggunakan cara Islam Allah. Demikian menurut dan terakhir sekali mohon doanya semoga para santri-santri kami tidak pulang dari alimah kecuali menjadi anak yang soleh dan soleh. Orang tuanya rezekinya barokah, semua putra-putrinya anak-anaknya soleh, mantu-mantunya juga soleh. Kalian hari ini punya genjet, saya punya anak putri, ingin punya calon anak putra, semoga mendapatkan calon putra. Yang putra juga anak putri Allah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini ada yang genjet, ya Allah kapan menjadi untuk anaknya si ya. Mudah-mudahan Allah melakoni, Allah menjaga Allahumma apa mudah-mudahan bisa ziarah nama Madinah soalnya para Rasulullah anggo melakoni ibadah umroh, ibadah haji, ibadah umroh bismillah barokat terakhir husnul khawatimah Allahumma hada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.